Bapak Yahweh memberkati, amin. Sahabat Salam bagi kita semuanya. Terpujilah Yahweh Elohim, berkatilah Joshua yang telah menyampaikan belajar kebenaran firman Bapak Yahweh pada hari ini, rahasia umur panjang. Dan sudah sering dengar dari tempat ini bahwa sebenarnya umur panjang tidak ditentukan. Christine, kamu berhenti dari dunia umur sekian. Nah, itu tidak ditentukan ya. Ada banyak orang berpikir, udahlah, udah ditentukan Tuhan ya umur. Jadi umur tidak ditentukan. Umurmu 34 tahun, 40 tahun, 60 tahun. Enggak. Ya. Kalau ditentukan Tuhan umur kita sekian. Sudah ditentukan dari kita sejak lahir, maka tidak perlu menghormati orang tua. Ya kan? Tidak usah kita makan makanan sehat. Ya kan? Kita tabrak aja itu kereta api. Karena umurnya tetap 90 tahun. Iya kan? Benar nggak? Ya, jadi rupanya ada rahasia umur panjang. Iya kan? Tadi adikku bilang, kalau secara biologi, makanan 4 sehat 5 sempurna. Ya, kurang 4 sehat 5 sempurna lah, apalagi orang-orang kaya yang stres yang sampai bunuh diri. Hah? Kurang 4 sehat 5 sempurna, bahkan udah 6 sempurna plus gitu. Ya, sempurnanya melebihi sehatnya, buahnya. Ya, kalau secara bergizi, buah, ya, supaya orang kuat, kurang bergizi lagi orang di kota dengan orang di desa. Ya, orang di desa dengan orang di kota belum tentu orang kota menang lomba lari. Ya, belum tentu orang di kota itu lebih kuat. Iya kan? Kalau secara gizi, ya, kalau secara aturan kesehatan, kurang pintar apalagi orang kota. Banyak enggak orang di kota yang matinya muda? Banyak enggak orang di desa yang umurnya tua? Banyak kan? Jadi bukan aturan kesehatan. Umur panjang itu bukan karena 4 sehat, 5 sempurna. Ada banyak kok dokter 40 tahun mati. Tuh, kurang tahu apa lagi mereka kesehatan. Dokter loh, yang ahli kesehatan. Ahlinya ahli, intinya inti. Bisa 40 tahun mati, ada coba nanti dilihat daftar dokter yang meninggal. Ya, setelah mencapai karir 2 tahun menikmati, meninggal. Iya kan? Kurang, kalau secara kesenangan kekayaan. Kurang apa lagi Mbah Surip, tak gendong kemana-mana, tak gendong, tahu kan? Kemana-mana, uangnya banyak toh, 2 tahun minum kopi meninggal. Iya kan? 2 tahun dia menikmati jaya-jayanya, pergi. Ya. Jadi rahasia umur panjang itu sama seperti yang tadi adikku katakan. Itu tergantung dari pola pikir kita. Ya, Tuhan bisa tambahkan umur? Bisa. Hizkia itu dikatakan Tuhan, "Hei Hizkia, selesaikan semua pekerjaanmu, engkau akan meninggal." Lalu Hizkia bilang begini, baca nanti ya di Yesaya, "Aduh Tuhan, aku telah melakukan apa yang baik, apa yang benar. Tambahkanlah umurku." Oke, kalau gitu aku tambahkan 15 tahun lagi. Ya, sayangnya Hizkia ditambahkan umurnya malah jatuh dalam dosa. Ya, artinya saudaraku, pikiran kita. Bagaimana pikiran kita? Pikirkanlah pikiran sorga. Apa itu pikiran sorga? Kita buka dulu Filipi 4 ayat 8. Saudaraku yang terkasih, yang penting dalam hidup ini adalah bahagia. Benar enggak? Benar enggak? Benar. Ya, apa itu Filipi 4 ayat 8? Semua yang benar. Kalau ada orang lain orang jahat yang menjahati kita, kalau ada orang lain yang mengata-ngatai kita, kalau ada orang lain yang memfitnah kita, kalau ada orang lain yang meludahi kita, apa pikiran kita?
Apakah pikiran kita jahat terhadap orang tersebut? Enggak tahu diri. Kemarin kamu udah kukasih ini, sekarang kamu malah hianati aku. Sekarang kamu malah begini perlakukan aku. Itu bukan pikiran sorga. Pikiran sorga adalah ketika orang lain berbuat jahat kepada kita, justru kita berpikir baik tentang dia. Bisa enggak? Itu susah saudaraku, tapi itulah surga katakan. Itu susah, tapi itu memang surga katakan. Saat orang lain, kita lagi naik-naiknya, kita lagi di misalnya lagi naik satu tangga, orang lain belum naik, dan kita difitnah, dipikirkan hal-hal jelek. Mampunya kita berpikir sebaliknya? Saudaraku yang terkasih, yang ada di gereja ini pada hari Sabat ini, saya mau bilang saudara, jangan tambahi orang jahat dengan berbuat sama seperti orang yang menjahatimu. Ya, kalau orang berbuat jahat kepada kita dan kita sama seperti dia membalasnya, kita sedang menambahi satu orang jahat. Udah cukup banyak orang jahat di dunia ini, jadi jangan tambahi. Amin. Setidaknya kalau kita tidak bisa berbuat baik, berpikir baik tentang dia, minimal kita tidak menambahi yang jahat. Artinya kita berpikir netral saja. Ya. Supaya apa? Supaya kejahatan jangan bertambah. Amin. Pikirkan apa yang baik. Pikirkan apa yang suci. Pikirkan apa yang sedap didengar. Apalah yang sedap didengar? Kabar baik. Iya kan? Firman Tuhan itu kabar baik. Pikirkan yang sedap didengar. Kalau saya maki-maki Devian, enak nggak didengar? Nggak enak kan? Tapi kalau saya, Devian, kamu tadi mantap main musiknya. Ya, belajar lagi ya dek, supaya lagu ini tidak salah. Iya kan? Belajar lagi. Itu enak nggak didengar? Kalau saya bilang begini, Devian, lagu yang tadi salah. Itu nggak enak didengar. Pikirkanlah semuanya yang enak didengar tentang orang lain. Ya, kita tahu kejelekan orang lain, kita tahu masalah orang lain, kita tahu tentang keburukan orang lain, tetapi mari kita pikirkan yang baik dari orang itu pasti ada. Itu pasti ada saudaraku. Ada banyak kebaikan-kebaikan. Amin. Ya, jadi mari kita pikirkan yang baik-baik. Ya. Selanjutnya saudaraku, bagaimana supaya umur panjang ini melekat di dalam kita? Ya, lakukanlah pikiran sorga tadi. Apa tadi pikiran sorga? Pikirkan yang baik, pikirkan yang benar, pikirkan yang sedap didengar, pikirkan yang suci. Lakukanlah itu. Bukti kita melakukan itu adalah Roma 12 ayat 10. Ya, Roma 12 ayat 10 dikatakan apa? Inilah bukti kita melakukan pikiran sorga tadi. Setelah kita memikirkannya, lalu sekarang kita bertindak. Yaitu Roma 12 ayat 10 dikatakan, mengasihi dan mendahului memberi hormat. Ada banyak orang sekarang, kalau enggak dilihat duluan, pantang melihat duluan. Kalau enggak enggak dicakapi duluan, enggak diajak berbicara duluan, pantang mengajak berbicara duluan. Siapa kali dia? Nah, itu yang enggak boleh. Iya kan? Tapi kalau orang tidak mengajak berbicara duluan, jangan langsung kita berpikiran yang tidak-tidak tadi. Enggak mendahului hormat itu. Jangan langsung seperti itu. Pikirkan yang benar tadi. Siapa tahu dia lagi sibuk. Siapa tahu dia lagi ada beban pikiran. Bisa loh ada beban pikiran kita lewat. Jos lagi ngapain? Kalau dia punya beban pikiran, dia lagi pikirannya entah kemana-mana. Ya, mungkin lagi gimana ya sekarang ya. Jos lagi ngapain? Nah, enggak dijawabnya. Bukan berarti dia enggak memberi hormat, tapi dia pikirannya lagi melayang-layang entah kemana-mana. Ya,
Itulah pikiran sorga tadi. Oh, lagi ada masalah kayaknya. Nantilah kalau nggak ada masalah, bicarain lagi. Itulah pikiran sorga. Selalu memberi respon positif terhadap orang. Sekalipun perlakuannya negatif. Iya kan? Karena percaya saudaraku, respon positif, kesetiaan, kebenaran tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Kalau kita melakukan semua kebajikan, kebaikan, tidak akan pernah kembali dengan sia-sia. Ya, amin. Jadi kita lakukanlah, salinglah kita mendahului memberi hormat kepada orang tersebut. Siapapun itu. Baik dia kecil, baik dia besar, baik dia tinggi. Ya, baik pimpinan kita. Cenderung kita itu menaruh hormat kepada pimpinan. Tetapi kepada sesama kita kurang memberi hormat. Ya. Dalam bersikap juga kita bisa memberi hormat atau enggak. Kalau saya berbicara kepada saudara begini, saudara-saudaraku yang kekasih, itu saya lagi memberi hormat enggak? Enggak. Mungkin enggak saudara begitu berbicara kepada pimpinan? Enggak mungkin. Tapi kepada teman-teman, kadang-kadang kita berbicara seperti itu. Benar enggak? Itu tandanya kita kurang memberi hormat. Jadi harus semuanya kita beri hormat dengan sama ratanya. Kita hormati pimpinan layaknya pimpinan. Kita hormati teman-teman layaknya teman-teman. Kita beri rasa sayang kepada adik-adik layaknya rasa sayang. Ya. Lalu kita bagaimana menghormati pimpinan lebih? Ya hormatilah dia sebagai pimpinan kita. Karena memang otoritas yang lebih tinggi pantas dihormati lebih. Ya kan? Nah itu. Jadi hendaklah kita saling memberi hormat. Kita melakukan tadi pikiran-pikiran sorga. Amin. Selain tadi kita memikirkan pikiran sorga. Selain kita melakukan pikiran sorga. Sekarang kita saatnya mengutamakan Tuhan. Ya, yang dibilang tadi, orang fasik seperti bayang-bayang yang sebentar saja hilang. Demikian umur orang fasik. Tahu bayang-bayang? Bayang-bayang bahasa Bataknya halilu. Apa ya? Bayang-bayang ya. Inilah bayang-bayang ini nih saya. Ini bayang-bayang ini. Nah, aku ke sana pas aku di tengah lampu, nggak ada lagi bayang-bayang itu, hilang dia. Jadi bayang-bayang itu ditentukan oleh seberapa kuatnya cahaya dari depan. Iya kan? Ini nih. Itu kalau dimatikan nggak ada bayang-bayang di sini. Itu bayang-bayang. Ya. Jadi orang fasik itu seperti bayang-bayang. Artinya saudaraku, orang fasik itu kalau mood, tahu mood, lagi nggak bete, lagi senang-senangnya, ya pergi dia ke gereja. Pergi ke Tuhan, baca kitab. Ya, lagi senang-senangnya baca kitab. Iya kan? Benar nggak adik-adik? Tapi kalau lagi bermasalah, nggak datang ke Tuhan, nggak datang ke gereja, nggak baca kitab, aduh, itulah orang fasik. Artinya saudaraku, dia dipengaruhi oleh sesuatu untuk datang ke Tuhan. Bayang-bayang dipengaruhi oleh cahaya. Ya. Jadi janganlah datang ke Tuhan karena sesuatu. Tapi datanglah ke Tuhan karena memang kita ini cinta Tuhan. Amin. Karena memang kita menghormati Tuhan. Orang yang menghormati Tuhan, sudah pasti Tuhan panjangkan umurnya. Tetapi bukan berarti orang yang pendek umur tidak menghormati Tuhan. Bisa saja kalau melalaikan diri. Orang itu menghormati Tuhan dia. Tapi tahu-tahu dia di kereta api begini. Mati juga. Karena dia nggak menjaga tubuhnya itu tadi. Iya kan? Karena tubuhmu adalah bait Elohim yang dibilangnya tadi. Ya. Jadi saudara-saudaraku, marilah kita saudara-saudaraku mengutamakan Tuhan dalam hidup kita. Waktu kita itu jangan kita datang ke gereja hanya karena nggak ada kerjaan di rumah. Jangan kita datang ke Tuhan hanya karena ya nggak ada acara. Kalau ada acara kita nggak ke Tuhan. Ya, coba utamakan Tuhan. Percaya saudara ke Tuhan itu nggak bohong. Percaya, utamakanlah Dia.
damai sejahtera ada dalam hidup kita. Karena itu yang paling terpenting dari semua rezeki. Dari semua rezeki yang ada, yang paling terpenting adalah kita memiliki damai sejahtera Tuhan. Ya, ada banyak harta nggak damai sejahtera untuk apa? Ya kan? Untuk apa? Hah? Ada banyak gedung-gedung mewah yang kita miliki, tapi kita tertekan batin nggak damai sejahtera untuk apa? Tapi kalau kita udah damai sejahtera, udah enak, mau ngapain aja bebas. Ya, asal sesuai dengan jalurnya Bapak Yahweh. Yang terakhir saudaraku, bagaimana rahasia umur panjang tadi seperti yang dikatakan. Mengeluarkan kata-kata baik, kata-kata sorga tadi. Ya, ini berurutan saudaraku. Tidak mungkin saudara kita bisa mengeluarkan kata-kata sorga kalau kita nggak bisa memikirkan pikiran sorga. Ya, tidak mungkin saudara kita bisa mengeluarkan air dari tanah kalau nggak ada isinya air. Kalau isinya minyak, nggak mungkin keluarnya air. Nah, sama seperti kata-kata kita. Kata-kata kita hanya akan keluar kalau kita memikirkan sesuatu. Apa yang kita pikirkan itu yang keluar. Lalu bagaimana kita bisa memikirkan apa yang baik? Dari mana? Dari mana masuk ke sini? Kepikiran ini dari mana? Kalau ke perut, dari mana masuknya? Dari mulut. Kalau kepikiran, dari mana masuknya? Mata, pendengaran, perasaan. Ya, itu dia. Perasaan bisa juga masuk ke pikiran. Artinya gini, pernah nggak saudara-saudaraku ketika dengar lagu atau musik teringat seseorang? Pernah nggak? Itu perasaan. Perasaan kita nangkap. Mata. Waktu kita melihat seseorang, itu bisa masuk ke pikiran kita. Karena kita melihat hal-hal yang baik. Usahakanlah melihat hal-hal yang baik. Kalau ada saudara lihat yang bertengkar, ya, jangan makin penasaran. Usahakan jauhi. Kalau dia bertengkar, kalau kita nggak sanggup melerainya, jangan kepo. Ada banyak orang melihat hanya karena kepo. Ada banyak seperti itu, ya. Usahakan aja jauhi daripada kita melihat yang enggak. Karena matamu adalah pelita tubuhmu. Matamu adalah jendela pikiranmu. Ya. Makanya Tuhan katakan kalau matamu baik, kalau matamu jahat, congkel aja. Kenapa? Mata jahat bisa membuat kita nggak masuk surga. Ya. Jadi saudaraku, marilah kita mengeluarkan kata-kata yang baik dengan melihat apa yang baik, mendengar apa yang baik. Ya. Dengarkanlah saudaraku hal-hal yang membangun. Ya. Kalau ada orang yang berusaha menjelekkan orang lain, usahakan jauhilah. Supaya kita mendengarkan apa yang baik tentang orang lain. Supaya kita bisa berpikiran apa yang baik tentang orang lain. Ya, tontonlah di YouTube itu, dengarkanlah yang baik-baik. Misalnya, ya, cara-cara untuk menghormati orang tua, cara-cara untuk memasak. Itu kan kalau secara dunia nggak usahlah dulu kita berbicara firman Tuhan. Cara-cara memasak, cara-cara begini, cara-cara untuk menghias rambut. Itu kan hal-hal yang baiknya itu. Tidak usah kita tonton hal-hal yang kekerasan. Ya, ada banyak kekerasan itu. Kasar gitu, bercanda tapi kasar. Bahasanya kotor, itu jangan didengarkan. Ya, supaya hal-hal yang kotor tidak masuk ke telinga kita. Karena iman, tahu iman, keyakinan itu timbul karena kita mendengar. Iya kan? Kalau kita nggak mendengar hal-hal yang buruk, kita nggak akan mengucapkan hal-hal yang buruk. Tapi seseorang itu sering mengucapkan hal yang buruk, itu pasti sering mendengarkan hal-hal yang buruk. Amin.
Demikianlah firman pada hari Sabat ini. Bapak Yahweh yang memberkati kita berdoa, kami bersyukur Bapak.